Giveaway saldo dana Rp1 juta untuk 10 orang pemenang. Untuk persyaratannya sangat mudah banget guys. Yang pertama, kalian wajib subscribe channel ini. Lalu yang kedua, kalian like dan tonton video ini minimal 3 menit. Yang ketiga, kalian follow Instagram @14yogapratama. Lalu yang keempat, kalian komentar nomor dana ataupun Instagram kalian. Semoga beruntung. Oke, sebelum lanjut ke inti videonya, buat teman-teman semua yang ingin dana kaget secara gratis, kalian bisa langsung saja untuk follow Telegram Mimin. Karena di dalam Telegram Mimin akan selalu berbagi dana kaget kepada kalian dan juga informasi terbaru tentang video yang akan Mimin upload. Jadi setiap video terbaru juga akan ada dana kaget untuk kalian semua. Jadi buruan kalian langsung saja untuk join Telegram Mimin. Halo guys, selamat datang di channel YouTube Yoga Pratama. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, kelancaran, dan juga kesuksesan. Oke guys, di kesempatan video kali ini Mimin akan ngebahas sebuah pinjol ilegal Muda Cair 2022. Ini merupakan pinjol tanpa verifikasi wajah, yaitu pinjaman online langsung cair nggak usah dibayar. Sesuai dengan anjuran dari Kominfo bahwa kita dianjurkan meminjam uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut itu ilegal atau tidak sah secara hukum, guys. Nah, di sini Mimin akan perlihatkan dulu untuk himbauan dari Kominfo dan akan Mimin bacakan himbauan dari Kominfo yang mana kita dianjurkan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal tanpa perlu mengembalikannya. Oke guys, ini dia himbauan dari Kominfo ya. Ini berita resmi dari tribunnews.com yang mana Kominfo mengatakan pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke dalam fintech yang ilegal, tak perlu dikembalikan guys. Jadi berita ini udah cukup lama, di tahun 2018 yang lalu guys. Jadi di sini kita akan lihat ya untuk beritanya, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangrapan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui fintech ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Alasannya perusahaan fintech tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Dengan begitu kegiatan maupun kesepakatan yang perusahaan itu jalankan juga ilegal. Jadi peminjamnya itu pinjam aja sebanyak-banyaknya sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel pada Senin tahun 2018 yang lalu guys. Lalu di sini kita akan scroll ke bagian bawah ya. Samuel mengimbau masyarakat untuk melaporkan fintech ilegal yang mereka ketahui atau merugikan mereka ke pihak berwenang seperti Kemkominfo, Otoritas Jasa Keuangan atau singkatnya OJK, dan kepolisian. Jadi kalau fintech ilegal menagih hutang, laporkan. Nanti pihak berwajib akan menangkap karena mereka tidak berizin. Seharusnya dia yang rugi, bukan masyarakat, kata pria yang akrab disapa Semi ini. Menurut dia, laporan dari masyarakat adalah cara yang lebih mudah untuk memerangi fintech ilegal ini guys. Dia menyebutkan dengan masyarakat yang berani melaporkan fintech ilegal, hal itu akan membuat pelaku bisnis ilegal itu jera. Nah, di sini kita akan scrolling ke bagian bawah lagi ya, guys. Kemudian kalau pihak tersebut memang ingin berbisnis secara berkelanjutan, mereka akan mendaftarkan diri dan mengurus izin ke OJK. Semi juga menyarankan masyarakat untuk mengecek terlebih dahulu fintech yang terdaftar di OJK, guys. Jadi itu dia ya untuk himbauan dari Kominfo. Ini dia adalah untuk dari berita tribunnews.com. Oke guys, itu dia ya himbauan dari Kominfo yang mana kita dianjurkan pinjam uang sebanyak-banyaknya. Kalian sudah lihat tadi, memang benar-benar kita dianjurkan meminjamlah uang di fintech yang ilegal, jadi nggak usah dibayar. Nah, bagaimana sih cara kita untuk mengajukan di pinjol yang ilegal tanpa perlu membayarnya ya? Jadi nanti saya akan jelaskan tips dan triknya. Oke guys, aplikasi yang akan Mimin bahas pada video kali ini adalah aplikasi dari Dana Sayang. Jadi Dana Sayang ini merupakan dompet digital. Dia sudah terdaftar di PT Dana Sayang Indonesia. Oke, di sini dia sudah mendapatkan rating 4,7 dari 15.000 ulasan ya guys. Dari 5.000 ulasan maksudnya di sini.
Selanjutnya untuk jumlah downloadnya dia sudah mendapatkan 100.000 lebih jumlah download, yang artinya udah cukup banyak ya orang yang mendownload di dalam aplikasi ini dan juga mengajukan pinjaman di dalam aplikasi ini. Oke, selanjutnya di sini kalau kita lihat kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi ini, yang pertama itu limitnya itu hingga 10 juta rupiah. Lalu di sini tinjau dalam 24 jam. Hanya butuh 3 langkah untuk mendapatkan KTP ya. Yang pertama daftar, isi datanya, dan ketiga terapkan. Selanjutnya guys, yaitu keamanan data, sistem kontrol risiko yang kuat. Itu dia kelebihan-kelebihan yang terdapat di dalam aplikasi dari Dana Sayang. Oke, selanjutnya tentang aplikasinya kita bisa lihat di sini ya. Dana Sayang adalah platform layanan pinjaman eksklusif yang dibuat oleh PT Dana Sayang Indonesia untuk membantu anggota mempertahankan kredit. Melalui aplikasi Dana Sayang, pengguna dapat dengan cepat mendaftar sebagai anggota. Dan Dana Sayang dapat membantu anggota dengan aplikasi pinjaman. Perlu dicatat bahwa Dana Sayang tidak akan langsung memberikan pinjaman kepada anggota. Fitur produk limit tinggi, suku bunganya rendah, dan siklus pembayaran yang fleksibel agar efektif menyeimbangkan tekanan keuangan anggota. Lalu informasi dan fitur utama dari Dana Sayang, nominal pinjamannya itu 500.000 hingga 10 juta rupiah. Jangka waktu pinjamannya 91 hari hingga 365 hari. Suku bunga tahunan maksimumnya 15% atau tidak lebih dari 0,04% per hari. Nah guys, setiap pinjol yang ilegal itu dia hanya memberi janji-janji manis saja ya. Kita tidak perlu percaya terhadap apa yang disampaikan oleh pinjol tersebut. Nah, Dana Sayang adalah dompet digital Indonesia yang dapat digunakan kapan saja, di mana saja dengan aplikasi all-in-one kami yang kuat untuk memenuhi kebutuhan harian pengguna. Fungsi ekstensif Dana Sayang memberi pengguna kemudahan bertransaksi yang lebih cepat dan praktis. Nah, persyaratan untuk melakukan pinjaman online di Dana Sayang, yang pertama warga negara Indonesia, yang kedua berusia minimal 18 tahun, yang ketiga punya aksi koleksi, dan yang keempat memiliki penghasilan yang stabil. Jadi itu dia tentang aplikasi dari Dana Sayang. Kalian bisa langsung saja untuk menginstal Dana Sayang di Play Store. Selanjutnya guys, di sini kita bisa langsung membuka aplikasi dari Dana Sayang, yang mana kita langsung diperlihatkan untuk deskripsi izin aplikasinya. Jadi di sini ada pengertian dari Dana Sayang, tujuan pengumpulan data pribadi pengguna, lalu informasi yang dikumpulkan termasuk jika ada pembaruan. Selanjutnya di sini kalian bisa lihat-lihat saja. Dan di sini kita bisa langsung setujui saja ya guys, dan saat aplikasi digunakan. Oke, kita lihat di sini mantul banget guys. Di dalam aplikasi ini kita dapat mengajukan pinjaman 10 juta rupiah, bisa langsung galbay. Di sini kalian bisa lihat. Tetapi biasanya yang cair itu enggak 10 juta rupiah guys. Pasti bisa jadi ya cuman beberapa doang gitu. Nah, selanjutnya di sini kalian bisa mengajukan pinjaman ya. Di sini kalian bisa langsung ambil sekarang saja, dan kita disuruh login terlebih dahulu ya guys ke dalam aplikasi dari Dana Sayang ini. Kalian tinggal login, maka nanti ada dikirimkan kode verifikasinya dan kalian bisa buat kata sandi transaksi kalian guys. Jadi seperti ini. Nah, kalian bisa buat aja kata sandi kalian, lalu kalian klik selanjutnya. Nah, di sini kalian bisa klik ajukan sekarang dan kalian klik izinkan saat aplikasi digunakan. Jadi di sini ada beberapa langkah ya guys untuk kalian yang ingin mengajukan di aplikasi Dana Sayang. Yang pertama di sini kalian bisa isi tanggal lahir ya. Jadi data-data ini akan menentukan berapa limit ataupun skor kredit yang akan kalian dapatkan. Di sini mulai dari Rp1.250.000 hingga Rp10 juta. Kalian bisa isi saja ya untuk dari data diri yang telah dilampirkan di sini. Nah, tips dan trik dari saya, kalian itu harus memiliki rawatan sebuah pinjol yang legal ya, yang mana kalian itu jangan sampai galbay di suatu pinjol yang legal. Jadi di sini saya memiliki rawatan pinjol legal dari Easy Cash. Jadi ini tuh wajib banget karena memang itu akan bisa membantu kita mengajukan di pinjol yang ilegal dan bisa galbay. Jadi kalau kalian perhatikan ini ada untuk pembayarannya ya, belum dibayar, kalian bisa lihat 279.000 per bulan. Jadi pastikan kalian memiliki rawatan pinjol yang legal dan nggak pernah galbay.
Nah, seperti itu aja ya guys. Dan jika kalian nanti ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan semoga pembahasan pada video kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di next video. See you next time and happy enjoy.